analisis pada sediaan farmasi ya, terutama sediaan obat. Nah, di sini ada beberapa sediaan farmasi yang dibahas. Yang pertama itu adalah obat analgesik dan juga antipiretik yang pertama. Kemudian ada sulfonamida, kemudian ada beta-laktam, ada tetrasiklin, steroid, quinolon, turunan asam barbiturat, makrolida, aminoglikosida, obat-obat antiinflamasi, benzodiazepin, dan juga obat alkaloid santin di situ ya. Nah, di sini saya harap setelah nanti kita langsung bagi kelompok aja ya, langsung saya bagi kelompok. Di sini kan ada berapa ya? Ada 12 materi nih. Di sini total ada berapa orang berarti ini? Kita lihat. Kira-kira berapa orang ya? Yang reguler sama non-reg. Kalau reguler ada 42 sama Kalestari tadi. Non-regnya ada 13, Pak. Totalnya 55. Total 55 ya. Kalau dibagi 12, bentar. Bagi 12. Itu berarti 3 sampai 4 orang berarti ya per materi ya. Nah, ini silakan nanti PJ itu bagi jadi 12 kelompok ya. 12 kelompok, tapi nanti di awal pertemuan, setiap awal pertemuan saya juga akan memberikan materi, baru setelah itu kita masuk ke ininya nih, ke masing-masing presentasi kelompoknya gitu. Jadi silakan PJ bagi menjadi 12 kelompok ya. Ininya nih pembahasannya. Silakan kalau mau di di screenshot ya. Udah? Sudah, Bapak. Kayak dibagi 12 kelompok ntar ya. Nah, untuk materinya, tolong catat PJ-nya ya. Itu yang pertama, itu kalian bahas adalah pendahuluan dulu ya. Pendahuluannya itu ada struktur dan juga jenis-jenis obat setiap golongannya. Yang pertama ya. Struktur dan jenis-jenis obat setiap golongannya. Terus yang kedua, itu yang kalian bahas adalah metode analisisnya ya. Nah, di setiap metode analisis itu ada yang cara konvensional. Konvensional itu berarti secara titrimetri atau volumetri dan juga gravimetri, dan ada yang secara instrumental, bisa menggunakan spektrofotometri, bisa menggunakan HPLC, bisa menggunakan GC misalnya ya, gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu kalian bahas, ambil satu artikel jurnal, terus kalian bahas tuh ya. Mulai dari metodenya, kemudian bagaimana mereka bisa dapetin hasil gitu, dan gimana hasilnya ya gitu. Sampai sini ada pertanyaan untuk presentasinya? Bapak, Ya, kan tadi kata Bapak pendahuluan, terus struktur dan jenis-jenis golongan obatnya. ya. Lalu metode analisisnya itu secara konvensional dan instrumental ya Bapak? Ya, sama terakhir kalian ambil satu jurnal ya, dari setiap masing-masing ini ya, pembahasan kan beda-beda tuh. Ambil satu jurnal, bahas sampelnya apa, terus gimana cara analisisnya, sama hasilnya bagaimana gitu. Ya. Oh, baik Bapak. Ada lagi pertanyaannya? Tapi ntar di setiap awal masuk nih saya presentasi dulu sedikit. Nah, baru nanti di setiap kelompoknya maju gitu. Jadi harapannya di minggu ke depan nih, di minggu depan itu sudah ada presentasi dari analgesik sama antipiretik ya. Ya, silakan dibagi kelompoknya menjadi 12 kelompok ya. Bapak, sekali pertemuan itu yang presentasi 2 kelompok. Apa 1 kelompok? Satu aja. Setiap pertemuan satu aja. Ya, silakan jadi 12 kelompok ya. Kalau ntar biar adil, ya udah ikutin ini aja, ikutin urutannya aja ya. Berarti minggu depan yang analgesik sama antipiretik dulu. Oke, ada pertanyaan lagi?
Atau biar adil nanti kita kocok aja kali ya. Jadi semua kelompok menyiapkannya masing-masing nih ya, gitu. Ntar saya kocok deh, siapa yang duluan gitu. Supaya nanti yang ngerjain nggak cuma yang analgesik antipiretik doang gitu. Ntar kita kocok deh. Ya. Jadi ingat ya, setiap kelompok itu sudah bisa menyiapkan materinya mulai dari istilah mata kuliah ini gitu sampai minggu depan. Oke, ada pertanyaan lagi di sini? Nggak ada? Oke, kita masuk ke RPS dulu aja ya. Nah, jadi RPS-nya tadi sudah dibahas bahwa untuk pembahasannya itu ada 12 ya kurang lebih. Ada obat analgesik antipiretik, obat sulfonamida, obat beta-laktam, tetrasiklin, steroid, quinolon, terus ada turunan asam barbiturat, makrolida, aminoglikosida, antiinflamasi, benzodiazepin, dan juga alkaloid santin. Nah, untuk ininya nih, bukunya itu adalah dari Abdul Rohman ya. Ini kalian bisa ambil atau kalian bisa baca di perpustakaan Psikes Prima ya. Dan untuk pendukungnya kalian bisa lihat di Ilmu Kimia Analitik Dasar ya dari Haryadi di situ ya. Nah, jadi nanti kita bagi dalam 12 materi tadi. Untuk pertemuan pertama kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Kemudian di pertemuan kedua kita bahas tentang analisis analgesik, analis obat, analgesik dan juga antipiretik tuh, contohnya kayak paracetamol dan juga lain-lain gitu. Kemudian di pertemuan ketiga kita masuk ke analis obat sulfonamida. Itu kita bagi dua di pemilihan proses analisisnya sama berbagai contoh analisis obat sulfonamida di situ. Nah, di pertemuan keempat kita masuk ke analisis obat beta-laktam ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita masuk ke analisis obat tetrasiklin ya. Dan di pertemuan selanjutnya kita masuk ke analisis obat steroid. Tapi di sini kan karena nanti sifatnya acak ya, tergantung yang keluar itu siapa, itu bisa apapun ya ibarat obatnya ya. Nah, terus di pertemuan ketujuh kita masuk ke analisis obat quinolon ya. Baik dari pemilihan proses analisisnya dan juga berbagai contoh analisisnya. Baru kita masuk ke UTS di situ ya. Nah, saya ingatkan kembali di sini sifatnya acak ya, jadi tergantung nanti siapa yang keluar lebih dulu. Nah, di pertemuan ke-9 kita bahas tentang obat turunan asam barbiturat ya. Kemudian di pertemuan ke-10 itu kita bahas tentang obat antibiotik jenis makrolida di situ. Nah, di pertemuan ke-11 itu adalah analisis obat aminoglikosida. Di pertemuan 12 sampai 13 ini karena lumayan banyak ya. Itu adalah analisis obat antiinflamasi. Kemudian di pertemuan 14 itu masuk ke analisis obat benzodiazepin. Dan di pertemuan terakhir itu masuk ke analisis obat alkaloid jenis santin ya, atau turunan purin gitu ya, sama aja. Baru kita masuk ke UAS di situ. KPT-nya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai ke materi pertama ya, yaitu pendahuluan tentang analisis sediaan farmasi atau bisa dibilang juga kimia analisis farmasi di sini ya. Ini buku referensinya kurang lebih mirip lah dengan yang tadi di RPS ya. Nah, untuk analisis kimia sendiri atau kimia analisis farmasi di sini ya terutama,
farmasi itu kita bagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah secara kualitatif, ya, dan juga secara kuantitatif. Ya. Kalau masih ingat, kualitatif itu untuk menentukan ada atau tidak, ya, ada atau tidaknya suatu bahan atau unsur yang mau kita analisis pada suatu sampel. Gitu. Jadi biasanya positif atau negatif lah biasanya hasilnya. Nah, untuk analisis secara kuantitatif itu untuk menentukan seberapa banyak, ya, seberapa banyak kadarnya. Ya. Jadi nanti di sini itu bisa pakai satuan konsentrasi, ya, bisa dalam ppm misalnya, kemudian dalam persen, ya, seperti itu ya, atau miligram per gram bebas ya. Pokoknya untuk yang kualitatif itu adalah ada atau tidaknya suatu unsur ataupun suatu senyawa dalam suatu sampel ya, misalnya kita uji. Untuk yang analisis secara kuantitatif itu adalah seberapa banyak atau berapa kadarnya si suatu zat, suatu unsur atau suatu senyawa dalam suatu sampel. Nah, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif itu bisa dideteksi atau bisa diukur ya dengan menggunakan dua metode ya. Baik metode klasik namanya ya, atau metode instrumen atau disebut juga instrumental. Kalau metode klasik itu kita lihat atau kita ukur dengan cara reaksi kimia. Reaksi kimia. Misalnya kayak volumetri atau trimetri atau titrasi ya. Ataupun gravimetri nanti. Nah, kalau metode instrumental atau instrumen itu kita lihat dari sinyal alat. Sinyal alat di mana sinyal tersebut itu menandakan ada atau tidak dan juga seberapa banyak kadar dari suatu zat yang ada di suatu sampel. Sampai sini ada pertanyaan untuk perbedaan analisis kimia? Ada pertanyaan? Atau bisa dilanjut? Lanjut ya. Tadi sudah dibahas ya bahwa si kimia analisis itu adalah metode pemisahan, kemudian dibagi dua ya. Untuk identifikasi itu berarti adalah metode yang kualitatif di sini ya. Kualitatif. Nah, untuk jumlah komponennya itu adalah metode yang kuantitatif. Coba juga nih, kalau tadi dibagi dua kualitatif dan kuantitatif, kemudian untuk analisis kualitatif dan juga kuantitatif itu dibagi menjadi metode klasik dan juga instrumental. Nah, contohnya apa untuk yang kualitatif? Misalnya kita lihat di uji nyala ya, kemudian ada uji kation anion misalnya di situ ya. Kation anion dan lain-lain lah. Kemudian metode kualitatif juga bisa kita lihat secara instrumental nih. Contohnya di spektroskopi inframerah misalnya. Kita lihat dari gugus fungsinya. Sampel itu punya gugus fungsi apa aja sih? Ya. Dilihat dari vibrasinya seperti itu. Kemudian secara spektrometer massa ya atau MS ya, mass spektrometer. Itu kita lihat dari bagaimana si sampel tersebut itu bisa terpecah-pecah gitu ya. Dan terakhir kita juga bisa lihat strukturnya menggunakan enamar. Enamar dibagi dua, ada H enamar, ada C enamar biasanya ya. Gitu.
Nah, untuk yang metode kuantitatifnya, kalau secara klasik, tadi sudah dibahas juga, kita bisa lihat atau kita bisa ukur menggunakan metode gravimetri, berarti menggunakan atau secara massa ya di situ. Dan juga secara volumetri ya. Untuk kita ukur berarti secara volumenya gitu, dari reaksi kimianya ya. Nah, untuk yang kuantitatif menggunakan instrumen, itu kita bisa gunakan UV vis ya, atau kita bisa gunakan juga HPLC ya, atau kita bisa gunakan GC. Ini tergantung jenis sampelnya ya. Kalau sampel itu tunggal ya, atau tidak banyak ada matriksnya atau pengotornya, kita bisa gunakan UV vis. Tapi kalau misalnya sampel itu multi komponen atau komponennya banyak, berarti kan harus ada proses pemisahan ya. Kita bisa gunakan HPLC. Nah, kalau misalnya kok sampel itu multi komponen dan juga dia volatile atau mudah menguap, kita bisa gunakan GC di situ. Ini contohnya kalau kita gunakan spektro di sini ya. Jadi spektro ini dia bisa membaca sampel itu berdasarkan intensitas cahayanya ya, yang diserap oleh sampel. Jadi semakin banyak sampelnya atau semakin banyak komponennya, kalau misalnya dia punya interaksi dengan cahaya, itu dia akan menyerap lebih banyak cahayanya. Jadi nilainya ketika konsentrasi sampel atau zatnya itu semakin tinggi ya, atau semakin besar, maka nilai absorbansi dari si spektrum dibaca itu akan juga semakin besar. Misalnya gini, ini adalah hasil output dari si spektro nih misalnya nih. Dia adalah pembentukan senyawa azo namanya ya. Di sini untuk sumbu Y dan juga sumbu X ya. Sumbu Y itu memperlihatkan absorbansinya, sumbu X itu memperlihatkan panjang gelombangnya ya. Di sini terlihat untuk senyawa azo ini dia memiliki panjang gelombang di daerah 540 nanometer panjang gelombang maksimum. Artinya apa? Artinya senyawa azo ini dia menyerap cahaya paling bagus atau paling tinggi itu pada lambda atau pada panjang gelombang maksimum 540. Ini kalau kita tarik kan ke bawah nih. Ini kan sekitar 540 ya nilainya ya, panjang gelombangnya gitu. Jadi kalau misalnya ada seperti ini bentuknya nih, set ini. Nah ini misalnya panjang bentuk spektrum yang pertama spektrum A misalnya, kemudian spektrum yang kedua spektrum B, ya. Spektrum yang ketiga itu adalah spektrum C. Ya. Nah pertanyaannya, mana yang mempunyai senyawa azo yang paling tinggi di sini? Apakah spektrum A, spektrum B, atau spektrum C di situ coba? Berdasarkan pengertian tadi, coba. Mana yang mempunyai senyawa azo yang paling banyak di situ? A, B, atau C? Ayo, silakan jawab. A, B, atau C? Ayo, silakan. Jadi sesuai dengan penyataannya ya, semakin besar konsentrasi sampel, maka semakin besar nilai absorbansinya. Nah, di sini senyawa azo itu kan terbentuk karena ada reaksi antara reaksi azo dengan nitrit di situ ya. Jadi semakin banyak nitritnya, maka dia akan memberikan absorbansi yang paling tinggi. Jadi benar nih, kalau misalnya senyawa azo yang paling tinggi, maka absorbansinya juga paling tinggi. Berarti yang paling tinggi adalah yang C di situ jawabannya. Nah, sekarang adalah secara spektrofotometer IR atau inframerah di situ. Nah, di sini inframerah itu dia bisa mendeteksi adanya vibrasi. Vibrasi itu kalau kalian
Bayangkan seperti getaran, ya. Getaran ikatan masing-masing gugus fungsi. Nah, vibrasi itu mempunyai masing-masing gugus fungsi itu punya vibrasi yang spesifik di situ ya. Gitu. Jadi misalnya kalau suatu senyawa dia mengandung gugus hidroksil atau OH, maka dia punya vibrasi di sekitar bilangan gelombang kalau misalnya di R itu di daerah 3.500 sampai 3.600 nih di sini. Nah, di sini adalah contoh vibrasi dari zeolit ya. Zeolit itu seperti batuan lah, batuan jenis zeolit Y. Nah, di sini dia punya vibrasi nih di sekitar 3.500 sampai 3.600. Berarti si zeolit ini dia punya gugus hidroksil atau OH di situ. Kemudian si vibrasi itu juga kalau misalnya zeolit dia harusnya punya vibrasi di daerah sekitar 1.100 sampai 1.200. Itu untuk melihat adanya vibrasi SiO(Si). Ya. Selain itu ya. Nah, selanjutnya adalah spektrofotometer massa. Nah, spektrofotometer massa ini adalah biasanya suatu detektor. Dan dia selain juga bisa untuk mendeteksi, dia juga bisa untuk menghitung ya. Jadi cara kerjanya adalah untuk melihat berdasarkan massa yang terionisasi di situ, atau disingkat M per Z. M-nya itu massa, Z-nya itu muatan. Ya. Nah, setiap komponen atau setiap zat atau setiap senyawa itu punya pola M per Z yang khas di situ. Ini yang bisa membedakan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Nah, kemudian ada juga namanya NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Nah, ini dia bisa mendeteksi suatu senyawa berdasarkan pergeseran kimianya atau namanya chemical shift gitu ya. Nah, sama setiap komponen, setiap zat atau setiap senyawa itu punya pola pergeseran kimia atau chemical shift yang khas di situ. Nah, selanjutnya itu adalah HPLC ya. High Performance Liquid Chromatography atau namanya juga bisa kalau dalam bahasa Indonesia itu HCKT ya. Kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, itu dia biasanya untuk analisis yang multi komponen, walaupun untuk yang senyawa murni juga bisa di situ ya. Dia ini cara kerjanya itu berdasarkan interaksi antara fase diam ya, dalam bentuk padat ataupun cair ya, dengan masing-masing komponen atau sampel ya dalam bentuk cairan. Nah, interaksinya itu bisa berbeda-beda kan antara fase diam dengan si komponennya. Semakin kuat interaksinya, maka dia akan semakin lama keluar dari kolom. Tapi kalau semakin cepat, semakin lemah interaksinya, maka dia akan semakin cepat keluar dari kolom. Di sini adalah misal contoh nih, ini yang bagian di ini itu intensitas ya, namanya intensitas bentuknya HPLC. Yang bagian sumbu X-nya itu adalah waktu retensi namanya ya. Tadi ingat ya, semakin kuat interaksi antara fase diam ya, atau antara kolomnya dengan si sampel, maka dia akan semakin lama keluar dari si kolom ya. Tapi kalau misalnya interaksinya lemah antara si kolom dengan si sampel, maka dia akan semakin cepat. Nah, di sini adalah contoh pemeriksaan karbenisilin ya. Karbenisilin dengan dua enantiomer ya, ada dua enantiomer atau epimer ya, R dan juga S di situ. Si R-nya dia keluar dari kolom itu waktu retensinya sekitar 18 lah ya di sini. Untuk yang
epimer S-nya itu dia keluar dari kolom dengan waktu retensi sekitar 23. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih kuat interaksinya atau ikatannya dengan si kolom? Yang R atau yang S dari si sampel karbenisilin ini? Coba silakan. Yang S, Pak. Yang S kenapa? Karena tadi semakin kuat fase diam sama fase sampelnya itu kan makin lama. Berarti dia yang paling lama keluar dari kolomnya ya. Nah, kolom itu nanti kita bahas dia ada yang polar ya nanti. Kolomnya itu ada yang kolom polar, ada kolom yang semi polar, ada kolom yang non polar. Gitu, ya. Tolong perhatikan ya, kolomnya ada 3 jenis, ada kolom yang polar, semi polar dan juga non polar. Kalau kita punya sampel, ini secara logika aja ya. Kalau kita punya sampel yang polar, ya. Polar. Maka kalau kita pakai kolom yang polar juga, kira-kira waktu retensinya lebih lama atau lebih sebentar? Kalau kita pakai kolom yang polar, kemudian sampel kita juga polar, misalnya kayak ya flavonoid atau fenolik lah gitu, itu lebih lama atau lebih sebentar waktu retensinya? Gimana? Lebih lama atau lebih sebentar? Kalau kolomnya polar, kemudian sampelnya juga polar, itu kira-kira interaksinya kuat atau lemah berarti? Kuat, Pak. Kuat, berarti keluar dari kolom makin lama atau makin cepat? Semakin lama. Makin lama ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kolomnya itu semipolar, ya, kemudian sampelnya itu polar, berarti dia semakin cepat atau semakin lama waktu retensinya? Kalau misalnya kolomnya non polar, kemudian sampelnya polar, itu interaksinya kuat atau lemah berarti? Kan kalau yang kolomnya polar, kemudian sampelnya polar kan kuat tuh interaksinya. Kalau kolomnya non polar, kemudian sampelnya polar, itu interaksinya gimana? Lebih kuat atau lebih lemah berarti? Lebih lemah, Pak. Lebih lemah, berarti dia keluar dari kolomnya lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Lebih cepat. Nah, coba sekarang nih, saya di sini misalnya pakai kolom yang polar. Ya. Kolomnya polar, kemudian ada 3 sampel, ya. A, B, dan juga C. Ya. Si A misalnya, dia waktu retensinya itu 0,5 menit. Ya. Si B itu waktu retensinya 30 menit. Ya. Si C itu waktu retensinya 15 menit. Nah, coba kalian tentukan mana yang paling polar, kemudian mana yang paling non polar di situ ya. Berarti yang paling polar siapa nih? Yang A, Pak. B, Pak. Yang paling polar ya? B. B, Pak. Yang B ya. Oke. Kemudian
Yang semipolar siapa? C, Pak. Yang C. Baru yang paling tidak polar atau kurang polar berarti yang A. A. Ya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ada juga namanya kromatografi gas di situ. Nah, kromatografi gas ini bedanya dengan si HPLC. Kalau HPLC kan sampelnya cairan ya. Kalau kromatografi gas ini biasanya sampelnya gas ya, sampelnya gas. Sampelnya gas. Atau kalau misalnya cairan, dia itu harus mudah untuk diuapkan. Nah, di sini contohnya adalah pemeriksaan dari brandy ya. Brandy itu minuman keras ya. Minuman keras dibaca di HPLC. Di sini kelihatan bahwa si brandy ini ternyata dia terdapat banyak komponen di dalamnya, macam-macam ya. Ada etil butirat, kemudian ada heksil asetat, macam-macam kayak gitu. Jadi di sini sama mekanismenya sama antara si HPLC dengan GC, itu interaksi dengan antara fase diam yang pertama dengan si komponen atau zat dari masing-masing sampel. Bedanya kalau HPLC dia sampel cairan biasa, kalau GC atau kromatografi gas itu sampelnya bisa gas ataupun cairan yang mudah diuapkan atau bersifat volatil berarti ya. Nah oke, untuk pendahuluannya sampai sini aja ya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau untuk tugasnya ya, tugas presentasinya ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jadi tolong disiapkan masing-masing kelompok ya, karena nanti akan diacak tuh, ya, presentasinya. Bapak, Kenapa? kan kalau 55 orang dibagi 3 sampai 4, dibagi 12, kalau 3 sampai 4 orangnya kurang ya Pak? Ini cuma 48. Kalau 5 sampai 4 sampai 5 orang? Boleh. Boleh bebas ya. Ada lagi pertanyaannya? Bapak mau tanya, itu tadi yang ngacak itu majunya Pak kelompoknya? Yang ngacak majunya ya. Jadi tolong setiap kelompok yang masing-masing nyiapin aja ya. Karena nggak tahu kan yang duluan siapa di situ. Ya, ada lagi pertanyaannya? Boleh digabung non-track nggak Pak? Boleh gabung non-track, ini kan bareng kuliahnya. Iya, ada Boleh. yang nanya. Pak. Jadi nggak harus yang reguler dengan reguler ya, bisa juga dengan yang non-track ya, boleh. Ada lagi yang lain? Pertanyaan lain ada? Bapak maaf, Alicia hadir tadi lagi sholat Pak pas absen. Siapa? Alicia Pak. Alicia, ada lagi nggak? Udah. Rizka Wardani Pak. Jeng Pak hadir. Ini Pak, hadir Pak. Ya. Rizka Wardani Pak. Bapak Wardani. Ajeng. Sama Ajeng ya, udah ya.